Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga sampai malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Rasulullah di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan mengulang kaji tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam yang tertuang di dalam Al-Quran, yang mana malam hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang pertama kemarin adalah bagian menjelaskan tentang potret dari pelaku atau orang-orang yang ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, kemarin kita membahas tentang tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf sehingga ia dibuang di dalam sebuah sumur, dan kemudian saudara-saudaranya mengadu kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf alaihi salam sudah dimakan serigala. Itulah singkat. Dari akhir cerita kita sebelumnya itu adalah Nabi Yusuf ditinggalkan sendiri di dalam sumur itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada ayat yang 19 dan ayat yang 20 dari surah Yusuf. Artinya, kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada ayat yang ke-19 ini dikisahkan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam sumur itu, melewatlah
sekelompok orang yang melakukan perjalanan. Ketika mereka melewat, mereka melihat ada sumur. Jadi mereka memerintahkan ada satu orang untuk mengambil air. Ternyata ketika satu orang itu melaksanakan tugasnya, dia melihat ada seorang anak kecil di dalamnya. Maka dia mengatakan, busyra hadza. Busyra itu dalam bahasa Arab, Bapak dan Ibu, artinya kabar gembira. Busyra. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang punya nama Busyra, Busyra itu artinya adalah kabar gembira. Nah, kenapa ini jadi kabar gembira? Ditemukan seorang anak dan ini bisa dijual. Anak ini bisa dijual. Nah, pada ayat yang ke-20 disebutkan, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Nah, mereka ini kembali kepada siapa? Kalau ini kembali kepada musafir, berarti ketika mereka sudah menemukan Nabi Yusuf, mereka juallah Nabi Yusuf ini ke pasar dengan harga yang murah. Tapi ada satu penafsiran bahwa mereka ini kembali kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf ini ditemukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan itu, di situ saudara-saudara Nabi Yusuf hadir dan mengatakan, ini budak kami. Nabi Yusuf diam. Kenapa diam? Karena dia takut dibunuh oleh saudara-saudaranya. Maka dijuallah, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Siapa yang tidak tertarik ini? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Kalau yang mereka ini balik kepada orang-orang musafir itu, mereka tentu tertarik ini sama Nabi Yusuf, ganteng. Tapi ini kembali kepada saudara-saudaranya, maka untuk menghilangkan jejak Nabi Yusuf ini, wasyarauhu bithamanin bakhs, maka mereka saudara-saudara Nabi Yusuf itu menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Cuma berapa dirham saja, sangat murah. Maka ditutup, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Kenapa dijual dengan murah? Ini yang penting hilang jejak. Dan Nabi Yusuf diam karena dia takut dibunuh. Maka dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perbudakan ini luar biasa, penjualan ini. Ya, penjualan budak ini bisa ada budak yang ditangkap di jalan, ada yang hasil perang. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah sampai dinasti Turki Utsmani, perbudakan itu masih ada. Perbudakan masih ada. Makanya dalam salah satu pembahasan kitab fikih itu ada masalah perbudakan. Itu dibahas tentang perbudakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah dimulai kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam yang dia diumpamakan seperti barang diperjualbelikan. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 21, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Makanya nanti kisah Nabi Yusuf ini di Mesir, dibeli dan dibawa ke Mesir. Maka pernah saya sampaikan di sini, dulu ketika kami masih mahasiswa, kami ketika liburan pernah ziarah ke satu daerah
namanya Al-Fayyum. Al-Fayyum itu artinya alfu, 1000 yaum, hari. Nah, kenapa disebut dengan Al-Fayyum? Karena kota itu dibangun langsung oleh Nabi Yusuf selama 1000 hari. Maka disebutlah dia dengan Al-Fayyum. Padahal kisah Nabi ini sebelumnya kan ada di Palestina. Bagaimana bisa pindah ke Mesir? Karena dibeli dan dibawa ke Mesir. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Jadi yang membelinya itu dari negeri Mesir, seorang laki-laki dan ada perempuan, istrinya. Dan suaminya itu mengatakan kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Nah, ini yang membelinya, yang orang Mesir membelinya ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada yang mengatakan namanya adalah Qitfir. Qitfir. Sedangkan menurut Muhammad bin Ishaq namanya Itfir. Adapun nama istrinya, ada yang mengatakan istrinya namanya Ro'il, ada pula yang berpendapat namanya Julaikha. Nah, inilah yang selama ini kita dengar, Julaikha. Tapi ternyata tidak sepakat bahwasanya nama istrinya itu Julaikha. Ada yang mengatakan Ro'il, ada yang mengatakan Julaikha. Ada di Medan ini, Bapak dan Ibu, seorang ustadz, Dr. Arifin Zahari, MPD. Beliau kuliah jurusan tafsir S1-nya, S2, S3 kalau tak salah saya di pendidikan Islam. Beliau pernah mengkaji dalam satu makalah itu di Majelis Ta'lim Ittihad Masjid Nur Khadijah, Komplek Wartawan. Beliau punya satu makalah itu tentang Julaikha. Jadi beliau mengatakan di situ bahwa penamaan istri Al-Aziz, istri menteri itu dengan Julaikha, itu adalah kisah Israiliyah, enggak benar adanya. Nah, cuma kita masuk dalam doa ini. Ya Allah, alif qalbihima kama al-qulubahuma kama alabta baina Adam wa Hawa wa Yusuf wa Julaikha. Sedangkan namanya saja tidak dipastikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang warna hijau itu yang sudah diterjemahkan, kalau Bapak dan Ibu lihat di surah Yusuf ayat 21, itu dijelaskan ada yang mengatakan nama perempuan itu Ro'il, dan ada pula yang mengatakan nama perempuan itu Julaikha. Dan bagi kita yang di Indonesia yang masyhur ini namanya Julaikha. Tapi kalau bahasa Quran enggak ada disebut Julaikha. Cuma disebut Imra'atul Aziz, istri orang yang mulia. Apa derajatnya di Mesir orang yang membelinya itu? Menteri Al-Aziz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah itu bagaimana Nabi Yusuf di masa kecilnya bersama Al-Aziz dan istrinya itu langsung masuk di ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi kita dipotongkan ini kisah ini langsung setelah di ayat 21 tadi kita dapat informasi bahwa Nabi Yusuf begitu dimuliakan di rumah ini, di rumah tuan yang membelinya ini, dimuliakan. Tidak seperti budak-budak lainnya.
yang dipekerjakan, tidak dikasih upah dan lain sebagainya. Bahkan diangkat sebagai anak. Nah, artinya Nabi Yusuf alaihissalam di sini mendapatkan kebahagiaan di hidup masa kecil sampai dewasanya ini. Sampai kemudian Allah mengatakan walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Apa hikmah dan ilmu? Hikmah itulah kenabian. Hikmah itulah kenabian. Sedangkan ilmu itulah tafakuh dalam agama, memahami tafsir mimpi dan mahir dalam urusan agama dan dunia. Jadi diberikan Allah. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenabian ini tak bisa kita tuntut. Kenabian itu pilihan Allah. Kenabian itu adalah pilihan Allah. Tak bisa sealim-alim apapun kita, abid-abid apapun kita, kalau kita mau jadi nabi tak bisa, kecuali kalau Allah yang sudah menentukan. Kecuali nanti kalau ada yang mau jadi ulama, dia diberikan Allah kesempatan untuk berusaha menjadi itu. Tapi kenabian tidak bisa. Dia adalah wahyu pemberian dari Allah. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam dewasa, diberikanlah Nabi Yusuf kenabian, an-nubuwah, dan diberikanlah Nabi Yusuf ilmu. Dan yang paling masyhur di antara kita Nabi Yusuf ini, yaitu dalam menafsirkan mimpi. Tafsirkan mimpi. Dan kita bahas juga kemarin bahwasanya ayahnya Nabi Yusuf juga diberikan Allah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi di usia 12 tahun itu, bermimpi melihat bintang-bintang, ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, melihat bintang-bintang, 11 bintang, matahari, bulan. Maka ketika Nabi Yusuf mengadukan itu kepada ayahnya, kata ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu ini. Karena bahaya. Salah satu karena maksud dari takwil mimpi ini, 11 itu adalah saudara-saudaranya, akan tunduk dengan Nabi Yusuf. Matahari itu adalah ayahnya, Nabi Yakub, dan bulan itu adalah ibunya. Bukankah ibu Nabi Yusuf sudah meninggal dunia? Maka ibunya yang dimaksud dalam mimpi itu bukan ibu kandungnya, karena ibu Nabi Yusuf sudah meninggal saat dia masih kecil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak Nabi Yusuf alaihi salam ini diberikanlah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dan tidak semua orang bisa menafsirkan. Dan di antara ulama-ulama yang datang setelah Nabi Muhammad yang diberikan Allah untuk kemampuan untuk menafsirkan mimpi adalah Muhammad bin Sirin. Itu ulama kita. Bukunya Tafsirul Ahlam. Nah, itu yang pernah juga saya sampaikan di sini, menafsirkan mimpi tak bisa sembarangan. Satu bapak ini mimpi ini, bapak si fulan mimpi ini, mimpinya sama. Tapi karena dimimpikan orang yang berbeda, hasilnya enggak sama. Seperti Muhammad bin Sirin pernah didatangi satu orang, aku mimpi begini, ini takwilnya. Yang kedua, aku mimpi begini, sama mimpinya. Ini hasilnya beda. Muridnya nanya, kok bisa beda? Mimpi yang sama dimimpikan orang yang berbeda, hasilnya sama. Hasilnya beda. Kalau sempat sama, menanglah orang togel nanti. Ngok mimpi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masuk kepada kisah selanjutnya yang masyhur ini Bapak dan Ibu. Kalau saya ajak Bapak dan Ibu kita perhatikan penggalan-penggalannya ini. Karena Bapak dan Ibu, ada yang mau kita luruskan di sini.
Banyak orang yang berpendapat Nabi Yusuf sempat selera nengok istri. Ada orang ketika membaca Al-Quran, cobalah kita baca ini. Pasti orang mengatakan, oh Nabi Yusuf pernah juga sempat suka sama Zulaikha. Apa mungkin Nabi yang sudah dikasih Allah kenabian, dikasih Allah ilmu, selera dengan istri orang? Itu tuduhan begitu pernah juga dituduhkan kepada Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu. Nabi Muhammad kan punya anak angkat, Zaid. Dulu Zaid ini disebut dengan Zaid bin Muhammad. Maka turun larangan bahwasanya tak boleh menasabkan orang lain ke yang bukan ayahnya. Dan hukum jahiliyah tidak boleh orang menikahi mantan istri anak angkatnya. Maka ketika turun perintah itu supaya menghilangkan tradisi mengangkat anak ini, mengangkat anak dalam arti menasabkan anak orang lain kepada dirinya, maka dihapuskanlah pengangkatan anak dan kemudian Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menikahi istri yang sudah diceraikan Zaid, anak angkatnya. Oh, itu orang barat banyak sekali menuduh. Oh, Nabi Muhammad ini sebenarnya sudah suka sama istri Zaid. Tapi gara-gara dialah menyuruh Zaid ini menceraikan istrinya supaya dinikahinya. Nah, itulah tuduhan mereka, Bapak dan Ibu. Enggak mungkin Nabi Yusuf itu seorang nabi suka sama istri orang. Tapi kalau kita katakan sama mereka begitu, mereka akan ambil dalil ini. Coba lihat Bapak dan Ibu. Kita artikanlah kita baca dulu terjemahannya. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini Yusuf, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini ayat 24, pasti kita katakan Zulaikha istri raja, istri Aziz itu sudah tertarik dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun sudah tertarik dengan Zulaikha. Kalau istri Al-Aziz tertarik dengan Nabi Yusuf, oke, wajar. Tapi ini Nabi Yusuf yang diberikan Allah kenabian, diberikan Allah ilmu, apa wajar dia menyukai istri raja itu? Nah, ini nanti kita jawab di akhir nanti. Baik, balik kita ke ayat yang 23 Bapak dan Ibu. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dan wanita itu yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Jadi di sini warawadathu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, rawadathu itu artinya adalah merayunya. Merayu. Jadi istri raja itulah yang merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita perhatikan Bapak dan Ibu selanjutnya, wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu. Wa qalat haytalak, seraya berkata, marilah ke sini. Itu pintu ke kamar istri itu bukan sedikit tuh Bapak dan Ibu. Maka di sini disebut wa ghallaqatil abwab, dan ia sudah menutup pintu-pintu. Maka ada dua pemahaman, dia sendiri yang menutup atau dia dibantu dengan yang lain. Wa ghallaqatil abwab, dia menutup pintu-pintu. Artinya andai di situ Nabi Yusuf pun melakukan itu dengan istri Al-Aziz, tak ada yang mendengar karena sudah ditutup
Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Artinya Bapak dan Ibu, ketika Nabi Yusuf bersama dengan istri Al-Aziz yang kita kenal dengan Zulaikha itu, berdua di kamar itu, Nabi Yusuf alaihi salam memilih untuk tidak mengikuti permintaan perempuan itu. Maka dia berlindung kepada Allah. Ma'adzallah. Jadi Allah lah tempat berlindung. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah kasus yang saya sampaikan tadi. Walaqad hammat bihi. Dan sungguh wanita itu telah bermaksud. Jadi Bapak dan Ibu lupakan dulu terjemahan Qur'annya itu. Saya ajak Bapak dan Ibu menerjemahkan langsung apa yang ada di atas. Walaqad hammat bihi. Dan sungguh perempuan itu ingin kepada Nabi Yusuf. Itu satu. Artinya istri raja itu memang udah pengen dengan Nabi Yusuf dan siap untuk berzinah dengan Nabi Yusuf. Persoalannya Nabi Yusuf pengen nggak berzinah sama dia? Wa hamma biha. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan Nabi Yusuf ingin dengannya. Masya Allah. Kalau enggak dilanjutkan bahaya. Laula an ro'a burhana rabbih. Kalaulah bukan Nabi Yusuf melihat kepada tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Ini Bapak dan Ibu. Makanya dulu ketika kami kuliah, begini kata dosen kami. Quran itu tak bisa diterjemahkan. Enggak sanggup manusia menerjemahkan bahasa Al-Quran. Maka andai ada penerjemahan itu adalah salah satu bentuk dari tafsir. Cuma penafsiran, bukan terjemahan Al-Quran. Enggak mampu manusia menerjemahkan bahasa Allah. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau saya tak salah Profesor Dr. Zainal ketika menulis kitab tafsir inspirasi, salah satu rujukannya adalah tafsir Syekh Sya'rawi. Kemudian ada tafsir Al-Alusi. Mereka mengatakan Nabi Yusuf sama sekali tidak memiliki keinginan sedikit pun kepada perempuan itu. Itu kata Syekh Sya'rawi dan Syekh Al-Alusi. Sedikit pun tak ada keinginan Nabi Yusuf. Mengapa? Bisa dipahami dari ayat ini. Coba pahami dengan terbalik. Bagaimana memahaminya? Laula an ra'a burhana rabbih hamma biha. Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat kepada kebesaran Tuhannya, pasti Nabi Yusuf sudah pengen dengan perempuan itu. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhannya, maka Nabi Yusuf akan pengen dengan perempuan itu, akan menginginkan perempuan. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf melihat kebesaran Allah? Iya. Berarti keinginan Nabi Yusuf itu tak terjadi. Tak ada keinginan itu. Apa dalilnya bahwasanya Nabi Yusuf melihat kebesaran Allah di ayat sebelumnya? Sempat Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Maka memahami ayat ini adalah memahami dengan terbalik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dibalik. Laula an ra'a burhana rabbih hamma biha. Kalaulah bukan karena Nabi Yusuf melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Tuhannya, maka Nabi Yusuf pasti ada keinginan. Tapi apakah Nabi Yusuf melihat kebesaran Tuhan? Nabi Yusuf melihat. Ketika Nabi Yusuf melihat kebesaran Tuhan, maka sedikit pun tidak pernah terjadi bisikan hati Nabi Yusuf ingin berzinah dengan perempuan itu. Maka dengan tegas Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan Syekh Al-Alusi
dalam tafsirnya mengatakan Nabi Yusuf tidak menginginkan sedikit pun. Maka disitulah saya lihat Bapak dan Ibu, beberapa terjemahan Al-Quran saya lihat, ya Allah, ini kalau enggak dijelaskan ini pasti orang berpikir. Sebelum saya kemari saya tanya-tanya orang, saya ajak diskusi tentang ayat ini. Kawan-kawan, Nabi Yusuf itu pernah enggak selera dengan istri Al-Aziz? Pernah. Ini hampir rata-rata yang saya tanya menganggap begitu. Maka ketika kami kaji, saya tunjukkan inilah penafsiran para ulama kita. Jadi yang sempat berkeinginan itu hanya Zulaikha. Sedangkan Nabi Yusuf sebelum dia ingin, Allah sudah menjaganya, diberikan kenabian, diberikan ilmu, ditunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah, sehingga sedikit pun Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Nabi Muhammad yang dituduh orang penyebab bercerainya Zaid dengan istrinya. Nabi Muhammad suka dengan istri anak angkatnya, maka disuruhnya lah dibatalkan aturan pengangkatan anak, konsekuensi dari pengangkatan anak. Apa tujuannya? Semua itu adalah supaya Nabi Muhammad bisa menikahi istri dari Zaid. Itu begitulah Bapak dan Ibu. Siapa yang mengatakan begitu? Itu orang-orang orientalis mengatakan begitu Bapak dan Ibu. Saya dulu di awal di tingkat 3 kuliah ketika mempelajari tentang al-istishraq, orientalisme, membahas bagaimana mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji sirah, memberikan tuduhan-tuduhan luar biasa. Luar biasa mereka mengkaji Islam. Tapi alhamdulillah banyak ulama-ulama kita yang lahir, yang besar menjadi orang-orang yang memerangi pemikiran-pemikiran sesat ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dari dia dipungut, ditemukan di sumur, sampai dia diajak oleh istri sang wazir Al-Aziz untuk melakukan perzinahan. Tapi sampai saat ini kita ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam tidak sedikit pun tergoyahkan imannya. Bahkan dari informasi yang kita ketahui selama ini, Nabi Yusuf alaihissalam itu nanti difitnah. Itu kita bahas selanjutnya insyaallah. Lalu apalah pelajaran hidup dari Nabi Yusuf yang dapat kita petik pada malam hari ini? Yang pertama adalah berlindunglah kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dihadapkan dengan kemaksiatan, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun begitu Bapak dan Ibu. Ketika ada keburukan-keburukan yang menimpa kita, atau takut kita ditimpakan keburukan oleh orang lain, maka kita tetaplah berlindung, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, kalau bahasa aku berlindung kepada Allah. Ma'adzallah, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Maka berlindung kita selalu kepada Allah. Paling tidak kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari keburukan setan yang terkutuk. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah. Yang kedua, Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk membalas kebaikan orang dengan kebaikan orang dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan kita harus membalas kebaikan orang juga dengan kebaikan. Maka di mana letak Nabi Yusuf mengajarkan kita kebaikan itu? Yaitu pada surah Yusuf ayat 23. Innahu rabbi ahsana maswaya. Apa kata Nabi Yusuf? Sesungguhnya Rabbi di sini bukan Tuhanku. Perhatikan Bapak dan Ibu. Innahu rabbi diartikan bukan Tuhanku, tapi Tuanku. Maka ini kembali kepada Al-Aziz, laki-laki yang membelinya itu, bukan kepada Tuhan ini. Artinya di sini Nabi Yusuf mengatakan ini tuanku
yang sudah membeliku, yang telah memberikanku tempat yang baik, ahsana maswaya, sudah memberikan tempat yang terbaik untukku, enggak mungkin aku menzaliminya. Maka orang yang sudah melakukan kebaikan sama kita, paling tidak kita balas dengan kebaikan yang sama. Kalau kita tak bisa memberikan balasan yang sama, maka kita doakan kebaikan untuknya. Maka kita doakan kebaikan. Ada orang pernah buat baik sama kita, tak tahu kita di mana dia. Dulu waktu kita susah, dia baik sekali. Sekarang bapak dan ibu sudah keluar dari kesusahan, hidup dengan baik. Kita mau membalasnya, enggak nampak. Keluarganya enggak ada. Maka paling tidak apa? Doa. Maka doa itulah yang kita mintakan kepada Allah agar diberikan kebaikan untuk orang yang sudah berbaik kepada kita. Dulu bapak dan ibu saya lupa, ini dinasti Muawiyah sama Abbasiyah. Ketika dinasti Muawiyah itu sudah diruntuhkan, berdirilah dinasti Abbasiyah. Dan ada salah satu bitonah, orang kepercayaan yang masih hidup dari dinasti Muawiyah. Dia dipanggil ke kerajaan Abbasiyah. Sepanjang dia dipanggil, dia hanya memuji-muji khalifahnya sebelumnya. Maka apa kata yang khalifah dari Abbasiyah ini? Inilah, di antara baiknya orang adalah dia selalu memberikan doa-doanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Bapak dan ibu mungkin pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak pernah lupa menyelipkan doa untuk gurunya Imam Syafi'i. Sampai anaknya saja bingung, siapa ini Imam Syafi'i kok sampai enggak pernah lupa. Karena Imam Ahmad itu bapak dan ibu sangat berterima kasih dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Gurunya Imam Ahmad itu Imam Syafi'i. Karena baiknya Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad tidak pernah melupakan untuk menyelipkan doa untuk Imam Syafi'i. Maka kita pun begitu. Kepada guru-guru kita, kepada orang lainlah yang pernah berbuat baik sama kita. Kalau kita tak bisa membalas dengan yang sama atau lebih, maka kita kirimkanlah doa-doa yang terbaik untuk mereka. Dan itu diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita dalam surah Yusuf ayat 23. Kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran hidup dari Nabi Yusuf adalah kezaliman tidak akan pernah menang. Innahu la yuflihuz zalimun. Kezaliman tidak akan pernah menang. Kalaupun nampak menang, nampak sekarang aja itu. Syekh Mutawalli Sya'rawi masih dalam keadaan di akhir-akhir hidupnya, itu masih dikasih pernapasan lagi, oksigen bapak dan ibu. Saya masih hafal sekali ucapan beliau. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya idza ra'aita ma'rakatan bainal haqqi wal haqqi lan tuzan, kata Imam Sya'rawi. Apabila engkau melihat pertempuran, perperangan antara kebenaran dan kebenaran, itu tak akan pernah ada, kata Imam Sya'rawi. Idza ra'aita ma'rakatan bainal haqqi wal haqqi lan tuzan. Apabila engkau melihat pertikaian, perperangan antara kebenaran dan kebenaran, tak akan pernah engkau lihat. Enggak akan pernah kau lihat. Li'annal haqqa wahid, karena kebenaran itu satu. Walan taduma al-ma'rakah bainal haqqi wal batil li'annal batila zahuq. Tidak akan pernah lama, tidak akan pernah selama-lamanya perperangan antara kebenaran dan kebatilan, karena Allah sudah mengatakan kebatilan itu akan zahuq, akan hilang. Maka sekarang ini kita melihat ada kebenaran yang ditutupi, ada kemudian pula yang keburukan yang dianggap benar, itu sementara. Tapi kebenaran itu akan dilihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya, kalau di dalam Quran surah Yusuf ini, la innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan meraih kemenangan orang-orang yang zalim. Kenapa enggak nampak sekarang Ustaz? Bapak lihat sajalah, lihat bahasa yang digunakan aja, bahasa yuflih.
La yuflih, tidak akan menang orang-orang zalim. Sekarang nampak menang, Ustaz. Bahasa yang dipilih Allah aja yuflih. Yuflih itu sama dengan fallah, petani. Petani itu menanam enggak langsung tumbuh. Ada masanya mereka menang. Maka orang-orang yang zalim pun begitu. Tidak, ketika mereka melakukan kezaliman enggak nampak sekarang, tapi pelan-pelan nanti Allah akan menunjukkan kezaliman itu. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf mengajarkan kita pentingnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pentingnya tanda. Kita ini banyak melakukan maksiat karena iman kita itu tak tertancap kuat dalam hati. Orang pedagang melakukan kecurangan, saat dia curang lupa dengan Allah. Orang yang zinah melakukan zinah, saat dia berzinah dia lupa sama Allah. Orang yang mencuri, pada saat mencuri dia sanggup mencuri karena sedang lupa sama Allah. Kenapa lupa? Karena tak tertancap iman. Tapi kalau kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tak ada keraguan itu lagi dengan apa yang dilihat Allah, maka sungguh. Dan ini apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam pasti ada yang terjadi untuk umat Nabi Muhammad. Maka dikisahkan dalam Al-Quran. Dan itu sudah terbukti dari yang sebelumnya kita gaji. Ada satu golongan manusia yang nanti akan dapat naungan Allah di akhirat, yaitu seorang laki-laki diajak perempuan yang cantik, punya kedudukan tinggi berzinah, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Dan ini bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Bapak dan Ibu. Maka di manalah tempat kita berlindung? Ma'adzallah. Maka kepada Allah lah kita berlindung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan terakhir, buah yang diberikan Allah adalah dijauhkan dari kemungkaran dan kekejian, dijadikan hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Ini mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar sebelumnya. Nabi Yusuf alaihissalam disebut dengan min ibadinal mukhlasin. Orang selama ini ada namanya mukhlisin. Mukhlisin orang-orang yang berusaha terus menjadi orang ikhlas. Tapi mukhlasin dia sudah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ada waktu untuk tanya jawab pada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan.